IG Live, TikTok Live yang mereka itu kata-katanya kasar, menyebarluaskan hoax. Ada juga yang namanya kontennya porno, bajunya porno, ujaran kebencian dan banyak sekali orang berantem itu karena IG Live, TikTok Live dan lain-lain. Interupsi pimpinan sidang, berikan kesempatan kami bicara. Selanjutnya Bu Andina dan siap-siap Pak Abraham. Terima kasih pimpinan yang saya hormati, pimpinan dan rekan-rekan Komisi 1. Selamat datang di Komisi 1 untuk teman-teman dari YouTube, Meta, dan TikTok. Saya ingin bertanya, karena ini yang dibahas tadi adalah konten-konten yang diupload. Pertanyaan saya adalah konten-konten yang disiarkan secara langsung. Nah, di TikTok ada TikTok Live, betul ya? Betul ya, ada ya. Di Meta ada IG Live. Di YouTube ada namanya YouTube Live. Kalau tadi yang diberitakan, yang diceritakan dan dipresentasikan adalah yang sudah di-upload. Jadi enak tuh di-erase, di take down dan whatever itu. Pertanyaannya adalah bagaimana teman-teman dari YouTube, Meta, dan TikTok mengawasi untuk yang live-live ini. Apalagi sekarang TikTok Live, IG Live itu banyak banget kata-kata kasarnya. Sembarangan banget. Nah, gimana kalian mengkurasi konten-konten kreator yang ada di situ? Semua bisa menjadi konten kreator. Yang ditampilkan oleh teman-teman dari TikTok, dari Meta, dan juga dari YouTube itu yang berhasil semua. Yang followersnya udah jutaan, ratusan, udah sudah profesional lah. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah IG Live, TikTok Live yang mereka itu kata-katanya kasar, menyebarluaskan hoax. Ada juga yang namanya kontennya porno, bajunya porno, ujaran kebencian dan banyak sekali orang berantem itu karena IG Live, TikTok Live dan lain-lain. Yang ingin saya tanyakan karena kita ini kan lagi sedang menggodok namanya Undang-Undang Penyiaran. Setuju yang disebutkan oleh Ibu Amelia sebelumnya. Kalau di TV itu kan ada aturannya semua konvensional ini. Kalau tidak sesuai dikirim surat, nggak boleh tayang lagi, begitu ya Bu Amel ya. Nah, kalau misalnya di platform-platform ini kan kalau live mau diapain lagi nggak bisa di take down. Nah, bagaimana teman-teman dari YouTube, Meta, dan TikTok melakukan pengawasan terhadap konten-konten atau pengguna atau yang menyiarkan melalui platform digital? Misalnya, kalau misalnya saya melakukan penyiaran, saya bisa dituntut nih sama orang kalau saya melakukan misalnya saya menghina Pak Abraham gitu misalnya. Saya bisa dituntut langsung. Tetapi apa langkah pengawasan yang dilakukan oleh platform-platform digital? Itu pertama. Yang konkret aja Pak, kalau yang tadi jawaban-jawaban ini saya bisa baca dari presentasi Bapak dan Ibu. Kedua adalah mengenai PP Politik tadi mendengarkan itu. Ada pelaporan dari Komdiji. Karena teman saya Pak Niko salah satu di dalam IG itu diduplikasi Instagramnya dan ternyata orang itu karena dia menjual dari online shop diduplikasi melakukan penipuan. Nah sekarang kita ini mau melaporkannya kemana? Kalau kayak Pak Niko nih tiba-tiba ditipu kan repot banget ya Pak Niko. Ngelaporinnya kemana? Masa ke Komdiji dulu atau ke polisi dulu kan repot. Saya menyarankan, Pak, saya nggak tahu nih Bapak-Bapak dari platform digital apakah sudah ada atau tidak ada. Tolong dibuat satu hotline atau satu apalah bisa pada semua pengguna platform-platform digital bisa komplain atau misalnya ada konten-konten digital yang meresahkan masyarakat atau misalnya ada penipuan dari salah satu IG account atau apapun TikTok account apapun itu bisa langsung masuk kepada platform-platform digital. Jadi jangan kelamaan muternya udah ketipu banyak orang.
Nah, itu saran saya, Pak. Tapi nggak tahu Bapak mungkin udah punya, tetapi tidak diberitahukan kepada masyarakat. Nah, ini yang penting kita juga menjaga semuanya agar pengguna platform digital itu menjadi aman. Jangan sampai diduplikasi dan lain-lain. Dan satu, untuk konten porno, saya masih melihat ada sponsor-sponsor film-film porno yang masuk ke Instagram saya. Dan itu saya selalu ceritakan kepada, sebelumnya saya ketemu Pak Berni juga, sebelumnya Pak masih ada nih pornonya. Tolong, betul sekali Pak Niko, sponsor-sponsor itu tolong dikurasi dengan sangat baik. Dan juga account-account sekarang pakai centang meta, orang nggak jelas juga bisa dicentangin biru, Pak. Kadang-kadang kita bingung ini orang siapa kok centang biru, ternyata berbayar. Nah, tolong dikurasi sekali. Jadi kita selalu centang biru, oh ini orangnya bener nih. Ternyata akunnya bodong. Karena yang penting bayar. Dari Nah. Bu Andina terkait dengan proses moderasi konten, misalnya di live gitu. Sebenarnya seperti yang juga saya jelaskan tadi, bagaimana sistem moderasi konten yang berlaku di TikTok, di mana kami menggunakan pendekatan dari sistem yang otomasi atau machine learning, begitupun juga dengan moderasi dari manusianya sendiri. Dan ini juga kami terapkan kepada live session ya, termasuk di TikTok Live tadi. Jadi mesin sendiri kami latih untuk bisa mendeteksi berbagai hal yang memang sudah dilarang gitu ya untuk ketika live session itu berlangsung. Jadi seperti misalnya ada adult konten-konten dewasa misalnya gitu. Ketika itu terlihat, terdeteksi, itu pasti akan langsung diturunkan kontennya. Dan apabila ada yang kami rasa bahwa ini cukup kompleks, ada konteks yang cukup berat untuk dinilai oleh mesin, itu akan langsung masuk ke moderasi manusia juga, dan kemudian akan dilihat apakah ini melanggar terhadap panduan komunitas TikTok yang sudah ada, sehingga memungkinkan kami untuk melakukan tindakan secara cepat. Ada banyak Bu terkait dengan, dan aturannya sangat banyak juga untuk TikTok Live, baik live secara umum maupun juga yang live shopping gitu ya. Itu juga banyak aturan-aturan yang ada di dalamnya. Dan moderasinya dilakukan secara real time, bisa di-suspend akunnya atau kontennya baik secara temporer maupun juga permanen. Dan kami juga tidak hanya melihat dari sisi kontennya saja, tapi juga sampai ke komen-komennya. Karena komennya kadang dipakai juga untuk hal-hal yang mungkin tidak pantas gitu ya, dan melanggar dari panduan komunitas kami. Sehingga kami juga dapat menurunkan hal tersebut. Pimpinan, izin pimpinan, dikit aja. Nggak, saya ingin menanyakan, oke, berarti baik sekali kalau itu bisa real time ya Pak. Karena pertanyaannya adalah, itu bahasa-bahasa kasar itu termasuk nggak? Karena saya masih suka melihat di Instagram, bukan, di TikTok Live pada saat komen, ada salah satu, misalnya orang lagi live gitu ya, tiba-tiba pakai bahasa kasar-kasar. Dalam arti kata itu sudah dimasukkan nggak ke dalam, misalnya mau take down dengan pengaturan-pengaturan yang TikTok lakukan? Terima kasih. Baik Bu Andina, terkait hal tersebut tentunya machine learning tadi kami lengkapi dengan keywords-keywords yang memang tidak diperbolehkan. Dan kami masih sangat terbuka sekali untuk mendapatkan keyword-keyword terbaru. Karena kadang-kadang ada yang kami juga nggak tahu ya Bu ya. Dan dan kami menerima masukan apabila ada keyword-keyword baru yang memang kami mesti cantumkan. Seperti pada saat awal penanganan judi online. Gacor tadinya bukan menjadi keyword yang itu menjadi hal umum gitu ya, gacor. Tapi kemudian ini sangat identik dengan judi online, dan itu akhirnya kami tambahkan, lalu kemudian mesin akan bisa membaca keyword tersebut menjadi sesuatu yang dideteksi sebagai kata-kata yang tidak baik gitu.